Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Kali ini kita akan melihat sebuah fenomena yang sebenarnya umum terjadi ya dalam sebuah hubungan rumah tangga khususnya ya. Karena ini sering terjadi ketika kita sudah lama mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi awal-awalnya sih kelihatan lucu ya ini ya, tapi untuk lama-lama kok gimana ya? Oke, jadi ini sebenarnya bisa dianggap sepele, bisa dianggap enggak ya. Yaitu adalah meletakkan handuk basah di atas kasur ya. Tapi yang What? menarik ini adalah konflik yang bisa dianalisis dengan pendekatan yang ilmiah sebenarnya melalui teori gender-like styles dari Deborah Tannen. Coba bayangkan dalam sebuah situasi atau mungkin bahkan di antara dari Anda ini pernah merasakannya. Seorang istri yang berkali-kali mengingatkan suaminya, "Pak, handuknya tolong dijemur, jangan taruh di kasur." Gitu ya. Tapi suaminya tetap melakukan itu berulang kali entah karena lupa dan itu mungkin juga bagi beliau ini bukan masalah yang besar ya. Lalu di situ terjadilah konflik ya dan berakibat sang istri ini ngerasa nggak didengerin, sementara suami juga merasa ini kenapa sih harus dibesar-besarin ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini hanya perkara soal handuk? Mari kita Oke, sekarang kita akan coba analisis menggunakan teori dari Deborah Tannen, namanya adalah gender-like styles. Jadi Deborah Tannen ini beliau menjelaskan bahwa sebenarnya pria dan wanita itu punya atau kecenderungan gaya komunikasinya itu beda, ya yaitu dia disebut sebagai gender-like. Ya, wanita itu cenderung menggunakan gaya rapport talk, kemudian pria ini lebih sering memakai gaya report talk. Ya, kalau rapport talk itu adalah komunikasi yang menekankan kedekatan emosional, hubungan dan perasaan. Kalau pria itu adalah mengedepankan komunikasi yang fokus pada fakta, solusi dan juga efisiensi. Oke. Kalau dilihat dari sisi rapport talk, ya ketika istrinya menegur suaminya soal handuk itu juga bukan hanya soal basah di atas kasur ya, tapi ini adalah ada rasa ungkapan kecewa dan harapan akan perhatian gitu loh ya. Karena baginya tindakan itu seperti tanda kurangnya kepedulian atau rasa hormat gitu. Jadi oke, kita melihat sekarang kita melihat dari segi istri atau rapport talk. Ya, ketika istri menegur suaminya soal handuk, "Mas, Mas, Pak, itu hanya soal barang basah di atas kasur. Itu bukan. Ya, tapi itu adalah ungkapan rasa kecewa, kesel, dan harapan akan perhatian dari suami ya. Bagi istri itu tindakan itu tuh kayak tanda kurang kepedulian atau rasa hormat. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi suami atau report talk itu suami punya pikiran secara praktis handuk itu nanti bisa kering sendiri, kasurnya kan nggak basah-basah banget, masih bisa ditiduri ya. Jadi suami ini melihat sebagai hal kecil dan nggak perlu dibahas panjang lebar. Atau kalau misalnya mau ditaruh di jemuran mah taruh sendiri aja, nggak apa-apa kan aku lupa kayak gitu loh. Nah ini terus kenapa ya bisa terjadi konflik? Oke, ini dia jawabannya. Karena keduanya itu punya atau menggunakan bahasa emosional yang berbeda. Istri bicara pakai perasaan, sementara suami merespon dengan logika. Nah, akibatnya terjadi di sini adalah ketimpangan komunikasi bukan karena mereka nggak saling cinta, nggak saling sayang lagi, tapi karena cara menyampaikan dan juga memahami makna itu tidak satu visi atau tidak satu jalan. Jadi dari konflik sederhana seperti handuk basah ini sebenarnya kita belajar bahwa masalah rumah tangga ini seringkali bukan soal benar atau salah, melainkan juga soal perbedaan cara pandang dan juga gaya komunikasi. Kalau istri itu memandang handuk sebagai sumber gangguan kenyamanan, bisa bau misalnya ya, merusak kerapian atau tanda-tanda ketidaktelitian ya. Terus juga suami itu memandang itu adalah suatu hal yang kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan ya. Nah, itu kenapa ada analisis yang namanya gender like style. Kita bisa menyadari di sini sebenarnya wanita itu apa gaya bicaranya itu butuh didengar yang dipahami. Sementara pria itu adalah membutuhkan atau mempunyai arah komunikasi yang straight to the point atau komunikasi yang jelas dan langsung. Jadi solusinya sebenarnya bukan siapa yang menang, tapi gimana sih sebenarnya menjembatani gaya komunikasi itu agar tidak terjadi pertengkaran berulang karena hal yang kecil. Jadi dicari titik tengahnya.
dikomunikasikan saat pillow talk atau saat anak-anak sedang tidur agar meminimalisir konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga. Demikian presentasi dan juga analisis saya.